Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan penuh berkat. Hari ini kita akan merenungkan satu hal yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia yang terkadang terasa begitu individualis. Tema renungan kita hari ini adalah membangun komunitas yang menguatkan. Pernahkah saudara merasa lelah dan ingin menyerah? Atau mungkin merasa sendirian meskipun di tengah keramaian? Terkadang kita berpikir bahwa kita bisa mengatasi semua sendiri, tapi nyatanya kita butuh orang-orang yang ada di samping kita. Kita membutuhkan komunitas yang saling mendukung, tempat kita bisa menjadi diri sendiri dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Mari kita siapkan hati dan pikiran, dan berdoa memohon bimbingan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Kami berdoa agar melalui firman-Mu hari ini, Engkau menuntun kami untuk memahami arti komunitas yang sejati, sehingga kami dapat hidup saling mendukung dan menguatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan dari kitab Ibrani 10 ayat 24 dan 25, yang berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Ketika ayat ini mengatakan, marilah kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, Ia mengingatkan kita bahwa kita harus memberi dukungan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti tidak cukup bagi kita untuk hanya hadir secara fisik di gereja atau pertemuan ibadah. Kita dipanggil untuk benar-benar terlibat, menguatkan saudara-saudara kita dalam iman, dan memotivasi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik yang memuliakan Tuhan. Saling mendorong yang dimaksud di sini tidak hanya tentang memberikan nasihat rohani, tetapi juga berusaha menjadi teman yang memberikan telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, dan kata-kata yang menguatkan ketika seseorang sedang lemah. Lalu ayat ini menyatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pada masa penulisan surat ini, banyak orang Kristen menghadapi tekanan besar, bahkan penganiayaan. Banyak yang menjadi takut untuk berkumpul dalam ibadah karena ancaman di sekitar mereka. Penulis kitab Ibrani memahami bahwa godaan untuk menyendiri itu nyata, namun ia juga tahu bahwa kekuatan iman terletak pada kebersamaan dalam komunitas. Ketika kita menjauhkan diri dari persekutuan, kita lebih mudah merasa lemah dan terisolasi. Di dunia modern yang penuh kesibukan dan distraksi, seringkali kita berpikir bahwa ibadah dan komunitas adalah sesuatu yang bisa kita abaikan atau tunda. Kita berpikir, oh saya bisa menyembah Tuhan sendirian. Walau menyembah Tuhan secara pribadi adalah hal baik, kekuatan iman sejati juga diperkuat ketika kita berkumpul bersama, mendengar pengalaman orang lain, berbagi doa, dan saling menguatkan. Kehidupan ini seperti yang kita ketahui adalah maraton, bukan sprint. Dalam perjalanan panjang ini ada banyak momen ketika kita merasa letih. Berlari sendiri di tengah kelelahan membuat kita rentan untuk berhenti. Tapi ketika kita berlari bersama dalam komunitas, bahkan jika kita merasa kelelahan, kita menemukan kekuatan baru saat melihat saudara-saudara kita yang menyemangati dan berlari bersama. Begitu pula dalam kehidupan iman, saat kita lelah, ada komunitas yang siap mendukung dan menyemangati. Maka ayat ini adalah panggilan bagi kita semua untuk aktif dalam komunitas iman kita. Ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi saudara-saudara kita, saling memperhatikan dan memberi dorongan dalam pekerjaan baik. Ketika kita menjawab panggilan ini, kita menjadi berkat bagi orang lain dan mendapat berkat dari kebersamaan itu. Itulah tujuan Allah bagi gerejanya, menjadi tubuh yang saling menguatkan hingga kita semua bertumbuh bersama dalam kasih dan iman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menerapkan pesan ini dalam kehidupan kita?
Mari kita lihat dari beberapa contoh sederhana. Salah satu ilustrasi yang mungkin sudah kita alami adalah ketika seorang teman, sahabat, atau anggota keluarga kita sedang mengalami masalah. Terkadang, hanya dengan kehadiran kita sudah bisa menjadi penghiburan baginya. Seorang sahabat yang kita hibur saat ia sedang sedih mungkin tidak akan langsung terbebas dari masalah, tapi ia merasa tidak sendiri. Demikian pula dalam komunitas gereja atau kelompok kecil, kita bisa meluangkan waktu untuk saling memperhatikan. Tidak harus dengan nasihat atau kata-kata bijak, kadang cukup dengan mendengarkan sudah memberi banyak arti. Seringkali Tuhan bekerja melalui hati yang tulus untuk menghibur dan membangkitkan semangat mereka yang membutuhkan. Ada 3 hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membangun komunitas yang menguatkan ini. Pertama, aktiflah dalam komunitas gereja atau kelompok kecil. Melibatkan diri dalam kegiatan gereja adalah salah satu langkah awal untuk bertemu dengan orang-orang yang juga ingin saling menguatkan. Di sana, kita tidak hanya datang untuk mendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman yang bisa saling membangun dan mendukung. Kedua, carilah kesempatan untuk melayani atau mendukung teman seiman. Pelayanan tidak hanya dilakukan di gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mendukung teman seiman kita dengan memberikan perhatian atau bantuan yang ia butuhkan. Saat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, disitulah kita sedang menjalankan perintah Tuhan untuk saling menguatkan. Ketiga, beranikan diri untuk meminta bantuan atau doa dari komunitas ketika menghadapi masalah. Kadang-kadang, kita mungkin merasa malu atau takut dianggap lemah jika meminta bantuan. Namun, percaya bahwa Tuhan bekerja melalui saudara-saudara seiman untuk memberikan kekuatan. Saat kita membuka diri, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk mendukung kita dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dipanggil untuk menjalani hidup ini sendirian. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup dalam komunitas, saling menguatkan dan mendukung. Komunitas yang menguatkan bukan sekadar kelompok sosial, tapi keluarga rohani yang ada untuk saling memperhatikan dan mendukung dalam perjalanan iman kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami pentingnya komunitas yang saling menguatkan. Kami berdoa agar Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk menghidupi firman-Mu ini, agar kami dapat saling menguatkan dan mengasihi satu sama lain. Pimpin kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Hari ini kita telah merenungkan pentingnya membangun komunitas yang menguatkan. Saudara, jangan ragu untuk menjadi bagian dari komunitas gereja atau kelompok kecil yang mendukung dan menguatkan. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kiranya kita juga dapat menjadi alat kasih-Nya bagi orang lain. Jika saudara diberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar terus mendapatkan renungan harian. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga dan teman, agar semakin banyak yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Semoga kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.